Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, Saya Vita Permatasari. nama saya Helmalia Puspitasari. Nama saya Ulfir Nusantara. Nama saya Nafa Anggita Putri, Kami dari SMP Negeri 4. Negeri 4 Majenang, Kabupaten Cilacap. Jawa Tengah. Di sini kami akan menjelaskan materi IPA tentang sifat-sifat cahaya. Materi ini adalah materi IPA kelas 8 pada bab cahaya dan optik semester 2. Cahaya merupakan sejenis radiasi berbentuk gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat dengan mata. Nah, kecepatan cahaya adalah 299.792.458 meter per sekon, atau kita bulatkan jadi 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, biasanya kan ditulis 3 kali 10 pangkat 8. Kemudian, di sini sifat-sifat cahaya itu ada berapa sih? Nah, sifat cahaya itu ada 5. Ya, apa saja? Yang pertama, itu cahaya dapat menembus benda bening. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya merambat lurus. Yang keempat, itu cahaya dapat dibiaskan. Sedangkan yang terakhir adalah cahaya dapat diuraikan. Di sini nanti kami akan menjelaskan satu persatu dari sifat-sifat cahaya itu sendiri. Sebelumnya, bagaimana sih proses melihat? Kalau misal kita bisa melihat, itu harus ada sumber cahaya. Di sini benda itu dibagi menjadi 2. Ada benda sebagai sumber cahaya, yaitu benda yang menghasilkan cahaya sendiri. Contohnya, ada matahari, ada lampu, lilin, senter, dan lainnya. Kemudian yang kedua, ada benda gelap. Ya, benda gelap ini yang dimaksud adalah benda yang tidak bisa menghasilkan cahayanya sendiri. Benda yang tidak bisa menghasilkan cahaya sendiri ada 2, yaitu benda yang tembus cahaya dan benda yang tidak tembus cahaya. Setelah ini kita akan pelajari sifat cahaya satu persatu. Yang pertama, cahaya dapat menembus benda bening seperti pada gambar. Saya akan lakukan percobaan berikut. Dari percobaan tersebut, benda dibagi menjadi 2, yaitu 1 benda bening. Benda bening ini dapat ditembus cahaya. 2 benda gelap. Benda gelap ini tidak dapat ditembus cahaya. Sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya dapat dipantulkan. Kalian bisa lakukan hal berikut, yaitu sentap dipantulkan ke cermin. Dari hal tersebut kita tahu bahwa benda dapat dilihat karena benda memantulkan cahaya. Pemantulan cahaya dapat dibagi menjadi 2, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan tidak teratur atau baur. Pemantulan baur yaitu pemantulan cahaya oleh permukaan yang tidak rata. Pemantulan teratur terjadi pada benda yang tidak tembus cahaya dan permukaannya rata. Contohnya cermin. Dalam hal ini terjadi hukum pemantulan cahaya. 1. Sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. 2. Benda sudut dating I sama dengan benda sudut pantul R. Sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya merambat lurus. Pernahkah kamu perhatikan cahaya yang masuk lubang kecil di ruang gelap? Bagaimana sih perambatan cahaya yang kamu lihat? Kita lakukan percobaan berikut yuk. Kita siapkan 3 buah kardus yang sudah dilubangi dan letakkan lilin seperti ini di sebelah sini. Dan ketiga kardus tersebut dilubangi di tengahnya. Oke, kita mulai percobaannya ya. Kita nyalakan lilinnya. Dan kita lihat dari lubang sebelah sini. Hasil percobaan menunjukkan cahaya akan keluar dari kardus terakhir ketika lubang ketiga berada pada satu garis lurus. Hal ini membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Coba deh kamu lakukan hal seperti gambar ini. Siapkan sendok atau pensil, air, dan juga gelas bening. Isi air ke dalam gelas hingga 3/4 bagian gelas. Lalu masukkan sendok ke dalam gelas
yang berisi air. Ini merupakan contoh dari pembiasan cahaya. Sendok yang dimasukkan ke dalam air akan terlihat bengkok. Contoh lainnya, dasar kolam yang airnya bening akan terlihat lebih dangkal dari kedalaman sebenarnya. Pada siang hari yang panas, di jalanan aspal akan terlihat seolah-olah ada genangan air. Dari percobaan tadi dapat diketahui bahwa pembiasan merupakan pembelokan arah rambat cahaya ketika melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Teman-teman dapat melihat gambar di samping. Hal tersebut berlaku hukum Snellius. Hukum Snellius menyatakan 1. Sinar datang, garis normal, sinar bias, terletak pada satu bidang datar. 2. Sinar datang dari medium rapat ke medium kurang rapat, dibiaskan menjauhi garis normal. Dan sinar datang dari garis renggang ke medium rapat, dibiaskan mendekati garis normal. Yang kelima yaitu cahaya dapat diuraikan ya. Yang terakhir, di sini berlaku dispersi cahaya. Dispersi merupakan penguraian cahaya putih menjadi berbagai cahaya yang berwarna. Kalian bisa lihat di sini ada sebuah prisma ya. Prisma itu bening, prismanya bening, disinari sinar putih. Kemudian ketika ada prisma disinari sinar putih, dia akan menguraikan cahaya ya. Jadi berbagai warna. Atau kalian bisa lihat di gambar itu ada Mejiku Hibiniu ya, seperti warna pelangi. Cahaya matahari yang kita lihat itu berwarna putih. Padahal kalau misal kalian tahu ya, yang sebenarnya cahaya itu berasal dari banyak warna. Ya, jadi cahaya matahari diuraikan oleh titik-titik air di awan sehingga terbentuk pelangi. Makanya biasanya sehabis hujan kemudian panas ya, ada cahaya matahari, terbentuklah pelangi. Kemudian warna pelangi ini terbentuk dari warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu atau Mejiku Hibiniu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang sudah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.